Hai guys, bersama Derby. Kita bahas ini masalahnya para pemburu ijazah palsu sudah mulai ketakutan. Ini kayak mereka itu kayak pasukan tempur, tapi hanya Jokowi ketika Jokowi mengatakan akan melaporkan, langsung tercerai berai pasukan mereka. Pasukan opoi, aduh Tuhan. Kita bahas dulu guys, soalnya ini melihat mereka gusar, melihat mereka khawatir, kan itu kepuasan kita kan? Kita bahas itu dia, terus ini. Nah, kita awali dengan video ini guys ya. Walaupun Pak Jokowi diserang dari kiri, kanan, depan, belakang, termasuk ini Pak Jokowi dikatakan Jokodok. Bukan muji-muji, itu bahasa politik. Supaya Mulyono nunjukkan ijazahnya di masyarakat. Berani nggak Jokodoknya ngeluarkan ijazahnya? Hei Bu, kami paham golongan kalian tuh suka kali mengatakan hewan lah ke seseorang. Kami bodo amat ketika kalian menunjuk Anies sebagai Imam Mahdi kah, Nabi kalian yang baru kah, terserah Ibu. Tapi dan ketika Ibu mengatakan saya B1, B2, saya juga bodo amat. Saya nggak akan melaporkan Ibu. Tapi ketika orang baik itu, Ibu katain seperti ini, saya nggak ikhlas. Siapa orang baik itu Bang? Yang sedang saya bela saat ini. Ya. Dan ketika Ibu berani mengatakan seperti ini, mohon maaf ya Ibu ya, berarti memang mulutnya Ibu keluar dari hatinya Ibu, dan hatinya Ibu, diri Ibu keluar dari rahim ibunya Ibu. Ya sudah jelas lah. Seperti apa keluarga ini? Yes, seperti apa keluarga ini? Serendah apa keluarga ini? Oke, kita masuk ke ini ya. Pak Jokowi dihina seperti ini, Pak Jokowi tetap mastermind. Ya, ahli perang. Kenapa seperti itu guys? Coba ya. Mereka kan lagi mempersiapkan pasukan yang bernarasikan luar biasa. Di medsos itu buzzernya mereka gila-gilaan guys. Rupanya yang datang sedemikian rupa. Tapi itu pun mereka tetap menganggap bahwa mereka kuat. Mereka berhasil meluluhlantakkan UGM. Mereka bisa berhasil menaklukkan UGM. Itu narasi mereka. Bahkan mereka bisa memasuki itu halaman Pak Jokowi. Mereka berhasil menembus istana lawan, kata mereka. Oke, Pak Jokowi dengan seketika mengatakan, dalam istilah mencatur, Pak Jokowi itu belum menggerakkan pionnya belum. Pak Jokowi hanya duduk mikir. Ya, dan itu berhasil membuat lawan-lawannya mati langkah. Ya. Baru ketika Pak Jokowi menggerakkan satu aja pionnya, lewat apa? Lewat akan melaporkan setiap orang yang terbukti memfitnah, menjelekkan Pak Jokowi dalam hal ijazah palsu. Tiba-tiba runtuh seketika adalah mereka ketika mereka rapat marah-marahan. Ini dia. Nah, saya dulu deh. Enggak, saya lagi ngomong dulu. Oke, udah. Saya lagi ngomong dulu. Ya. Enggak sopan-sopannya Bapak yang samping Padilla itu ya Pak ya. Kepala boleh sama-sama tua, kulit boleh sama-sama keriput, tapi Padilla itu wakilnya Egy Sujana, Sugiono pula mau sebut kan. Ya Pak ya, sadar diri Bapak. Ya Padilla juga sih, kau kebanyakan ngomong, nol besar. Apa karena Pak Jokowi sudah mulai memainkan pionnya, sehingga kalian semua harus kotok-kotokan saat lagi live. Yang terbaru guys, akibat gerakan Pak Jokowi seperti itu, arah situ, memaksa seseorang akhirnya jadi tersangka. Sebaiknya Mas Jokowi. Tapi sebelum situ kita bahas dulu nih ya, si otak, yang punya otak dalam ini semua. Sesegera mungkin Anda memerintahkan sejumlah lawyer atau kuasa hukum yang sudah ditunjuk untuk segera menyeret
para tokoh yang tidak pernah berhenti meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Ada orang tua yang dianggap sesepuh, panutan, tiba-tiba mengeluarkan statement seperti ini kan sama kayak eh, orang yang dipuji, orang yang dianggap dituakan, dihormati, melempar bom ke kawanan mereka sendiri. Malah mengatakan, Pak Jokowi silakan seret, mampus. Ya memang itu yang akan dilakukan. Kita bahas, guys. Zainal Mustafa, salah satu pengacara dalam tim yang juga menggugat ijazah Presiden ke-7 Jokowi, ditetapkan jadi tersangka oleh Satreskrim Polres Sukoharjo. Penetapan Zainal sebagai tersangka ini berawal dari laporan pengacara juga namanya, Asri Purwanti, pada Oktober 2023. Asri melaporkan Zainal atas dugaan menggunakan dokumen palsu untuk pindah kampus dari Universitas Muhammadiyah Surakarta ke S1 Hukum Universitas Surakarta. Dokumen palsu kalau versinya Asri ini ada transkrip, ada NIM juga, nomor induk mahasiswa yang dinilai tidak sesuai. Gampang banget untuk membuktikan ijazahnya palsu atau tidak. Kayak gini ha. Langsung aja disesuaikan, nggak ada, ya palsu berarti. Nah ini enggak, Jokowi itu UGM itu sudah memastikan bahwa ini asli. Jokowi itu lulusnya itu di universitas kami. Sedetail itu mereka mengungkapkan, mereka tolak mentah-mentah. Tiba-tiba, akhirnya ketahuan, penggugat, pengacara mereka di balik itu adalah ijazahnya palsu. Mampus nggak tuh. Makanya ke depannya kayaknya guys ya, kita minta para penggugat ini tampilkan dulu ijazahnya kalian. Baru kalian boleh menggugat. Ketahuan kan? Malu nggak tuh? Malu dong. Langsung mundur deh guys. Kami mengundurkan diri dari tim Ibu UGM ya karena berseliwerannya di sosial media yang mana seolah-olah perkara ini akhirnya merembet ke saya dan saya pengen berkonsentrasi juga untuk menangani perkara saya, sekaligus saya juga kepada teman-teman itu biar tidak terganggu juga. Kasihan juga ini berjuang tapi nanti tergoreng dengan isu saya, jadi apa yang diperjuangkan jadi nanti malah terganggu. Sadar diri lu akhirnya kan, mundur kan lu. Tapi apakah bahwa mengundurkan dirinya dia dari timnya penggugat Pak Jokowi akan meminimalisir yaitu tuduhan kita kepada mereka? Enggak akan. Tidak akan. Gerombolan kalian adalah gerombolan pemilik ijazah asli yang palsu. Karena sampai sekarang kalian nggak berani membuktikan. Bagaimana caranya lo maksa Pak Jokowi untuk membuktikan itu sementara lo nggak berani? Bangke, golongan-golongan bangke. Oke. Dan pekerjaan kami ini sudah berlangsung dengan baik, ya, sudah menghadap ke UGM, sudah mendapatkan konfirmasi bahwa ternyata konfirmasinya adalah tidak terkonfirmasi, ya. Kalau ada dalam pengadilan itu sepakat untuk tidak sepakat, maka yang ini adalah konfirmasi tidak terkonfirmasi dan dilanjutkan dengan datang ke Solo di tempat Bapak Joko Widodo, ya. Bahwa akhirnya misi ini menghasilkan sebuah laporan dari orang-orang yang tidak mengerti hukum atau tanggung mengerti hukum, maka itu adalah persoalan lain. Nah, oleh karena itu sebenarnya kami sudah mengantisipasi ya hal-hal yang demikian itu. Yang ini kami sampaikan adalah sudah selayak dan sepatutnya pihak Kepolisian Republik Indonesia tidak buru-buru ya seharusnya untuk menerima laporan tersebut. Harus dilihat apakah orang tersebut mempunyai legal standing untuk bisa melakukan pelaporan ya. Karena pada dasarnya kita sudah paham beberapa hari menjelang pelaporan tersebut ya pihak kuasa hukum dari Bapak Joko Widodo sendiri mengatakan terindikasi ada 4 orang yang akan dilaporkan dan itu menyangkut pencemaran nama baik. Jika bicara Kupertegas sekali lagi ya, satu langkah Pak Jokowi dalam permainan catur ini ya itu membuat mereka khawatir ada yang tersangka dan gerombolan ini meminta untuk supaya polisi jangan buru-buru menerima laporan dari Jokowi. Siapa lu? Lu siapa? Ibu, bapak, lu siapa? Nyuruh Pak polisi yang terhormat untuk menolak laporan Pak Jokowi.
Ya kalau unsur terpenuhi ya mampus lah situ kalian semua. Senang kali kami semua kalian keciduk polisi. Dan aku ke distract. Ya mereka konferensi pers. Tapi di tempat yang seharusnya nggak boleh mereka konferensi pers. Diusir. Diusir guys. Kepolisian Republik Indonesia tidak Maaf pak. Konferensinya ada di tempat khusus di bawah. Di bawah. Itu apa namanya? Basement. Tukang parkir gitu orang. Konferensi apa di parkiran? Ya konferensinya kalian semua, Nana Abah. Emang tempat yang terhormat untuk kalian apalagi selain yang di bawah? Oke. Next. Sudah mengirim surat begitu untuk bersaksi kepada KPU Solo dan juga SMA 6 Solo. Surakarta, Ini respon dari Pak Taufik sebagai penggugat seperti apa? Saya menginginkan di depan hukum itu subjek hukum itu memiliki kewajiban yang sama menghormati hukum. Salah satu bentuk menghormati hukum ya dia mestinya mendatangi persidangan besok tanggal 24 hari Kamis di Pengadilan Surakarta sekitar pukul 10 ya. Lantas setiap persidangan ketika para pihaknya lengkap tentu akan ditanya di situ para pihak ini mau terus sidang atau mediasi dulu. Nah tentu itu kita akan ambil mediasi. Mediasi juga ujung-ujungnya. Adalah kalau mereka bilang di mediasi, ya sudah tahu lah ya. Satu langkah Pak Jokowi itu meruntuhkan kepedean mereka semua untuk bertarung di meja pengadilan. Mediasi ya, emang pernikahan kali mediasi. Perceraian kali mediasi. Ya, malu lah situ. Kalian yang menghina 10 tahun, kalian yang memfitnah 10 tahun, tiba-tiba dilaporin mediasi. Congormu mediasi. Dalam mediasi ini para prinsipal untuk hadir. Jadi seperti yang kita ketahui kan Pak Jokowi kan sudah ke Vatikan bersama menteri-menterinya Pak Prabowo ya. Jadi kan Pak Jokowi ini seorang mantan presiden yang berkunjung ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus bersama menteri-menteri Pak Prabowo. Saya harapkan untuk hadir, kami mengharap untuk hadir dan bisa ketemu dengan prinsipal kami untuk dilakukan mediasi. Kira-kira Betul guys, betul. Mereka ini kesannya kayak meminta, tapi itu memohon guys, memohon. Mohon Pak Jokowi itu hadir di mediasi. Bagi Pak Jokowi mending gue Vatikan kali. Mending gue keluar negeri kali dibanding ketemu sama kalian lagi. Aku yang gugat, serabi gue diculik, dimalingin lagi. Enak itu. Belagaknya pengen demo, padahal gak serabi, congornya mau aja makan. Habis itu, habis udah makan sepuasnya, di bus mereka bilang, kami lagi puasa, kami nggak akan sudi memakan pemerintahan Pak Jokowi. Congormu itu gak sudi. Ada yang maling gitu. Sekarang kalian minta permohonan mediasi. No way. Pak Jokowi gempur terus Pak. Maju terus Pak. Pak Jokowi kan gak perlu capek-capek kan? Yes, karena itu sudah kena unsur pidananya. Yes, kenapa? Kena unsur pidananya. Pak Jokowi semangat Pak D. Kami yang akan ada di barisan belakang Pak D untuk terus mengatakan, ayo polisi, jaksa, pengadilan, hakim, yuk adili kasus ini seadil-adilnya. Supaya ada efek jerah ke depannya. Oke? Masukan kita hari ini adalah video podcast Dr. Roy Suryo dengan Dr. Abraham Samad dalam acara Speak Up yang menjelaskan. Gila. Pantas mereka takut itu guys dengan langkah satu langkah Pak Jokowi dicatur itu sampai mereka harus mengatakan mediasi, mohon lah ya untuk polisi jangan gegabah untuk menerima laporan Pak Jokowi lah. Ternyata bukti mereka cuma video di podcast. Mampus gak tuh? Mampus kan ya, mampus lah. Mereka
Roy Suryo ngomong sama Abraham Samad, baru mereka download videonya, baru mereka potong di part mana ketika bukti tersebut akan mereka bawa, baru mereka bawa kepada hakim nanti misalnya, baru hakim akan melihat video podcast tersebut, baru mengatakan itu buktinya Bapak. Bukti apa ini? Padilah. Bukti apa ini? Bukti video podcast. Pantas ya. Sepertinya TPUA Korlap hari ini. TPUA itu kepanjangannya apa, Pak? Tim Pengacara Ulama dan Aktivis. Dan saya juga dari Partai Pemersatu Bangsa. Nah, ketuanya Profesor Egy Sujana. Insya Allah di 2029 kita akan hadir di situ. Calon presiden kami Egy Sujana. calon presiden. Egy Sujana calon presiden. Seandainya dilakukan di pengadilan nanti dan dilakukan pembuktian, konsekuensinya kan antara palsu dan asli. Kalau semua terjadi konsekuensi bahwa benar itu asli, apa tindakan dari tim penuntut dari isu ijazah palsu ini? Ya, pertama mungkin ya saya belum konsultasi dengan kawan-kawan, ya mungkin kita akan meminta maaf kepada Pak Jokowi. Setelah itu terserah Pak Jokowi. Oh iya, di penjara memang itu tujuan Pak Jokowi. Orang-orang seperti kalian memang harus membusuk di penjara. Yes. Memang harus di penjara kalian semua, Bapak. Sabar ya, Bapak ya, dapat giliran kok. Yang dibidik sekarang ini adalah otak-otaknya. Sabar ya. Para jongos nanti aja belakangan. Oke. Katakan oleh Pak Rocky Gerung yang sudah menemui Pak Sufmi Dasko bahwa itu bukan kasus delik fitnah. Ya karena kami tidak memfitnah. Kami tidak mencemarkan nama baik Bapak. Ini terakhir kan. Lucu kan? Ya lucu lah guys. Mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan kepada Pak Jokowi itu bukan fitnah. Lu bagaimana gak mau fitnah? Lu gak melihat ijazahnya seperti apa? Belum melihat sama sekali ijazahnya. Bahkan teman-teman Pak Jokowi sudah muncul untuk mengatakan Pak Jokowi itu adalah alumni UGM, teman-teman seangkatannya, yang pernah lulus, yang pernah kuliah bareng-bareng sama Pak Jokowi, bahkan di wisuda sama-sama sama Pak Jokowi, udah muncul juga. Belum lagi dari pihak UGM-nya, sudah muncul juga untuk mengatakan Jokowi pernah kuliah di sini. Tapi kalian tetap kekeh mengatakan ijazah Jokowi palsu. Padahal Pak Jokowi belum pernah nampilkan itu sedikit pun kepada kalian semua. Tiba-tiba kalian bilang, itu bukan fitnah. Lalu itu apa namanya, Ibu? Aduh, kok kita harus berdebat dalam kata-kata lagi sih? Kita bukan anak-anak SD kan, Ibu? Semua orang pun tahu apa yang kalian lakukan saat ini itu adalah memfitnah kepada Pak Jokowi. Memfitnah Pak Jokowi. Pak, konsekuensinya mohon maaf, Ibu, di penjara. Aku suka banget lagi membahas konten ini. Ya pokoknya guys, kita akan ada perubahan ya, untuk drastis bahkan di hari Senin ya, karena pertemuan sama Pak Jokowi kemarin dan sambutan hangat dari fansnya Pak Jokowi itu menampar saya bolak-balik, karena saya anggap channel ini adalah second account saya ya. Tapi ternyata sambutan kalian, apalagi Pak Jokowi kepada saya pribadi, membuat saya terenyuh, membuat saya berkomitmen. Berarti memang mendukung Pak Jokowi itu nggak boleh lagi hanya setengah-setengah. Kita akan berontal di channel ini. Thank you. Bye-bye.